lepas. Oleh Pak Erick Thohir yang mengucapkan terima kasih segalanya untuk Sintayong. Bahwa harmonisasi dengan para pemain dengan semua ini bisa lebih baik ya. So far it's been good. It's been good to me. I think tactically what the gaffer wants. Berita utama sepak bola hari ini. Ambisi bentuk NAFC. Malaysia klaim ada 5 negara berminat namun diskakmat Federasi Thailand. Inilah skenario John Hartman yang resmi coret 12 pemain abroad di Piala AFF tuai kontroversi. Resmi datang dan dapat pengamanan ketat, promotor ungkap cara bujuk Patrick Kluivert balik ke Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Ambisi bentuk NAFC. Malaysia klaim ada 5 negara berminat namun diskakmat Federasi Thailand. Gelombang besar mulai terasa dari Kuala Lumpur, dan kali ini bukan sekadar isu biasa yang cepat reda, melainkan sebuah narasi panjang yang perlahan membentuk ketegangan baru di sepak bola Asia. Di tengah tekanan hasil yang tidak memuaskan dan sorotan publik yang semakin tajam, Federasi Sepak Bola Malaysia kembali mengguncang dengan pernyataan yang tidak main-main. Mereka bukan hanya berbicara soal evaluasi atau pembenahan, tetapi melangkah jauh ke arah yang lebih ekstrem, yaitu keluar dari sistem yang ada dan membentuk konfederasi baru bernama NAFC, sebuah entitas yang diklaim akan menjadi kekuatan tandingan di Asia. Narasi ini langsung menyita perhatian. Dalam berbagai pernyataan yang beredar luas, disebutkan bahwa Malaysia tidak akan berjalan sendirian. Bahkan klaim paling kontroversial muncul ketika federasi menyebut sudah ada 5 negara Asia yang siap bergabung. 5 negara ini disebut telah mengantre siap keluar dari sistem lama dan membangun fondasi baru bersama Malaysia. Klaim ini dengan cepat menjadi pusat perdebatan karena di satu sisi terdengar ambisius dan berani, tetapi di sisi lain memunculkan tanda tanya besar yang belum terjawab hingga sekarang. Semakin keras klaim itu disuarakan, semakin besar pula keraguan yang muncul. Hingga saat ini, tidak ada satupun federasi lain yang secara terbuka mengonfirmasi keterlibatan mereka. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konferensi pers bersama, bahkan tidak ada sinyal kuat yang menunjukkan bahwa 5 negara tersebut benar-benar siap melangkah keluar dari sistem yang sudah mapan. Semua masih berdiri di atas satu hal, yaitu pernyataan sepihak dari Federasi Malaysia. Jika ditarik ke belakang, semua ini berakar dari satu momen penting, yaitu kegagalan Malaysia dalam mencapai target besar di level Asia. Kekalahan yang menyakitkan dan runtuhnya ekspektasi tinggi menjadi titik balik yang mengubah arah narasi. Namun yang menarik, respons yang diambil bukanlah refleksi mendalam atau pembenahan struktural, melainkan perlawanan yang semakin melebar. Dari protes administratif berkembang menjadi tekanan politik, hingga akhirnya berubah menjadi ancaman struktural untuk keluar dari konfederasi. Dalam konteks sepak bola global, langkah ini bukan sesuatu yang sederhana. Konfederasi seperti AFC bukan hanya organisasi regional biasa, melainkan bagian dari sistem besar di bawah FIFA. Semua jalur menuju panggung dunia berada di dalamnya, mulai dari Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga kompetisi klub yang menjadi panggung bagi tim-tim terbaik. Keluar dari sistem ini berarti bukan hanya kehilangan kompetisi, tetapi juga kehilangan akses, exposure, dan pengakuan. Tidak ada lagi jalur resmi menuju Piala Dunia, tidak ada panggung bagi klub untuk bersaing di level Asia, bahkan pertandingan internasional berpotensi kehilangan status resmi jika tidak berada di bawah pengakuan FIFA. Artinya, keputusan ini bukan sekadar soal berani atau tidak, tetapi soal kesiapan menghadapi isolasi dalam jangka panjang. Di tengah situasi tersebut, istilah NAFC mulai terus digaungkan. Disebut sebagai New Asian Football Confederation, konsep ini dipromosikan sebagai sistem baru yang lebih adil, lebih terbuka, dan memberi ruang lebih besar bagi negara-negara yang merasa kurang diuntungkan dalam sistem saat ini. Sebuah visi yang terdengar ideal, bahkan revolusioner, tetapi sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan mendasar. Bagaimana struktur organisasi ini akan dibentuk? Siapa saja anggota resminya? Bagaimana sistem kompetisinya berjalan? Dari mana sumber pendanaannya berasal? Dan yang paling krusial, apakah akan mendapatkan pengakuan dari FIFA? Tanpa jawaban yang jelas, narasi besar ini mulai terlihat rapuh, seolah berdiri di atas fondasi yang belum benar-benar ada. Dan disinilah muncul suara yang langsung menarik perhatian publik Asia Tenggara, yaitu dari Nualpan Lamsam, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Dengan gaya komunikasinya yang santai namun tajam, ia melontarkan sindiran yang sederhana tetapi sangat mengena. Ia menegaskan bahwa membangun kekuatan baru dalam sepak bola tidak cukup hanya dengan pernyataan atau keberanian berbicara, melainkan membutuhkan kerja panjang, fondasi yang kuat, dan konsistensi.
Sindiran tersebut langsung dikaitkan dengan klaim 5 negara yang disebut siap bergabung. Tanpa menyebut secara langsung, pernyataan itu seolah mempertanyakan validitas klaim tersebut. Jika memang ada 5 negara, mengapa tidak ada yang muncul ke publik? Mengapa tidak ada konfirmasi resmi? Dan mengapa semuanya masih sebatas wacana yang beredar tanpa bukti nyata? Dari sini, spekulasi mulai bermunculan. Ada yang mencoba menebak bahwa negara-negara tersebut mungkin berasal dari kawasan dengan kekuatan sepak bola yang tidak terlalu dominan. Ada juga yang beranggapan bahwa ini hanyalah strategi komunikasi untuk membangun persepsi bahwa Malaysia tidak sendirian. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut angka 5 negara itu hanyalah simbol untuk memperkuat narasi, bukan representasi dari kesepakatan konkret. Dalam dunia politik olahraga, membangun persepsi memang seringkali menjadi bagian dari strategi. Dengan menunjukkan bahwa ada dukungan dari pihak lain, sebuah federasi bisa meningkatkan posisi tawarnya. Namun jika tidak didukung oleh fakta yang jelas, strategi ini justru berisiko menjadi bumerang yang merusak kredibilitas. Sementara itu, Thailand memilih jalur yang sangat berbeda. Di bawah kepemimpinan Madam Phang, mereka tidak ikut terlibat dalam polemik secara langsung. Tidak ada pernyataan konfrontatif, tidak ada drama, tetapi tetap memberikan sinyal kuat melalui pendekatan yang stabil. Fokus mereka tetap pada pembangunan liga domestik, penguatan tim nasional, dan konsistensi dalam sistem yang sudah ada. Hasilnya, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan paling stabil di Asia Tenggara. Perbandingan ini semakin memperjelas kontras dengan situasi di Malaysia. Di tengah potensi besar yang dimiliki, mereka justru terlihat terjebak dalam dinamika yang penuh tekanan dan keputusan yang kontroversial. Publik mulai menuntut kejelasan, bukan hanya wacana. Jika NAFC benar-benar akan dibentuk, maka langkah konkret harus segera terlihat. Jika 5 negara benar-benar ada, maka identitas mereka harus diungkap. Di balik semua ini, ada dampak besar yang mengintai, terutama bagi para pemain. Mereka adalah pihak yang paling merasakan konsekuensi dari setiap keputusan federasi. Tanpa akses ke kompetisi resmi, mereka kehilangan panggung terbesar untuk menunjukkan kemampuan. Tanpa eksposur internasional, peluang untuk berkembang dan dilirik klub luar bisa menurun drastis. Klub-klub juga menghadapi risiko yang sama. Tanpa partisipasi di kompetisi Asia, pemasukan dari turnamen internasional akan hilang. Daya tarik liga domestik bisa menurun, sponsor bisa berkurang, dan pertumbuhan jangka panjang menjadi terhambat. Ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal keberlangsungan ekonomi sepak bola itu sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, dampak ini tidak bersifat sementara. Ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Membangun kembali posisi dalam sepak bola internasional membutuhkan waktu, proses panjang, dan kepercayaan dari banyak pihak. Sekali keluar dari sistem, jalan untuk kembali tidak akan mudah. Di tengah semua ketidakpastian ini, Konfederasi Asia masih terlihat tenang. Belum ada reaksi keras atau langkah tegas, seolah memilih untuk menunggu perkembangan. Mungkin karena situasi ini masih dianggap sebatas wacana, atau mungkin karena keyakinan bahwa langkah tersebut tidak akan benar-benar diambil. Namun jika narasi ini terus didorong, bukan tidak mungkin situasi akan berubah. Kemudian tidak hanya itu, Vietnam kali ini mulai serius memantau pergerakan Federasi Indonesia. Ya, Vietnam pantau langkah PSSI naturalisasi Luc Vickery. Sorotan tajam kembali datang dari media Vietnam, The Tao 24/7 yang secara khusus memantau langkah agresif PSSI dalam memperkuat skuad nasional melalui program naturalisasi pemain keturunan. Dan kali ini nama yang mencuri perhatian adalah Luc Vickery, seorang penyerang muda potensial yang disebut-sebut sebagai berlian baru dari kompetisi elit Australia, A-League, di mana proses naturalisasinya kini sedang berjalan setelah mendapatkan rekomendasi langsung dari pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, yang menilai sang pemain memiliki kualitas teknis dan visi menyerang yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda, sehingga langkah ini bukan sekadar spekulasi melainkan bagian dari rencana konkret penguatan tim secara menyeluruh. Media Vietnam menilai bahwa keputusan PSSI untuk bergerak cepat dalam mengamankan jasa Luc Vickery merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin hanya menjadi pesaing biasa di kawasan Asia Tenggara, melainkan tengah membangun fondasi serius untuk bersaing di level Asia. Apalagi pemain ini saat ini memperkuat MacArthur FC di kompetisi A-League dan telah menunjukkan performa yang dinilai menjanjikan bagi pemain seusianya, di mana ia sudah tampil dalam 21 pertandingan dengan torehan 4 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang menggambarkan bahwa dirinya bukan hanya pelengkap skuad, tetapi juga pemain yang sedang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk menjadi tumpuan lini serang di masa depan. Laporan tersebut juga menyoroti latar belakang unik Luc Vickery yang lahir di Hawaii, Amerika Serikat, dengan ayah berkebangsaan Australia dan ibu berdarah Indonesia, kondisi yang secara regulasi memberinya peluang untuk membela 3 negara berbeda.
Namun media Vietnam menyebut bahwa sang pemain telah memantapkan pilihan untuk memperkuat Indonesia, sebuah keputusan yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi proyek jangka panjang sepak bola nasional. Karena Indonesia berhasil memenangkan persaingan perebutan talenta diaspora yang memiliki pengalaman dalam sistem sepak bola maju. Tidak hanya itu, rekam jejak internasionalnya juga menjadi sorotan penting karena sebelumnya Luke Vickery pernah memperkuat tim nasional Australia kelompok usia di bawah 19 tahun pada tahun 2024. Sebuah pengalaman yang menegaskan bahwa kualitasnya telah teruji di level internasional, sehingga diharapkan ia tidak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh John Herdman di timnas Indonesia, terlebih dengan gaya bermain modern yang menuntut kecepatan, mobilitas, dan efisiensi dalam penyelesaian akhir. Media The Tau 24/7 juga menggarisbawahi bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI yang terus konsisten memburu pemain diaspora dari lingkungan sepak bola maju seperti Australia dan Eropa. Sebuah pendekatan yang dalam beberapa tahun terakhir terbukti mampu meningkatkan daya saing timnas Indonesia secara signifikan di kawasan Asia Tenggara, di mana skuad Garuda kini tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap melainkan sebagai kekuatan baru yang mulai diperhitungkan oleh negara-negara rival. Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, maka Luke Vickery akan menjadi wajah baru di lini depan timnas Indonesia dan diproyeksikan sebagai bagian penting dari generasi masa depan. Dengan kombinasi latar belakang pendidikan sepak bola Australia, pengalaman kompetisi di A-League, serta kemampuan fisik yang mumpuni, kehadirannya diyakini mampu memberikan dimensi baru dalam pola serangan timnas Indonesia, sekaligus memperkuat ambisi besar untuk menembus level kompetisi yang lebih tinggi di kancah Asia. Menjadikan langkah naturalisasi ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, tetapi bagian dari transformasi besar sepak bola Indonesia menuju era yang lebih kompetitif dan berkelas. Inilah skenario John Herdman yang resmi coret 12 pemain abroad di Piala AFF tuai kontroversi. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi dinamika besar dalam persiapan menuju ajang Piala AFF 2026, sebuah turnamen yang selama ini selalu menghadirkan tekanan tinggi sekaligus ekspektasi besar dari publik sepak bola tanah air. Di bawah arahan pelatih kepala John Herdman, skuad Garuda diproyeksikan tampil dengan komposisi yang berbeda secara signifikan dibandingkan ajang sebelumnya, terutama karena adanya potensi pencoretan sejumlah pemain yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan dipicu oleh benturan jadwal kompetisi yang membuat banyak pemain yang berkarier di luar negeri tidak dapat bergabung bersama tim nasional. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA Matchday, sehingga klub-klub Eropa memiliki hak penuh untuk tidak melepas pemain mereka. Kondisi tersebut membuat pelatih harus menyusun strategi baru dengan memaksimalkan potensi pemain yang tersedia di kompetisi domestik. Dalam skenario yang berkembang, hingga belasan pemain abroad terancam tidak bisa memperkuat tim, termasuk beberapa nama yang sebelumnya tampil impresif dalam agenda FIFA Series. Absennya para pemain ini tentu akan memengaruhi kekuatan tim secara keseluruhan, terutama di sektor-sektor krusial seperti lini pertahanan dan lini serang. John Herdman menegaskan bahwa situasi ini harus dilihat sebagai peluang, bukan sekadar kendala. Ia menyampaikan bahwa Piala AFF akan menjadi panggung pembuktian bagi para pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Ia juga menekankan bahwa kompetisi ini dapat menjadi sarana untuk memperluas kedalaman skuad, serta memberikan pengalaman berharga bagi pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan tampil secara konsisten di tim nasional. Pendekatan ini menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam membangun tim yang tidak hanya bergantung pada satu kelompok pemain tertentu. Dalam pernyataannya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan menjelaskan bahwa fokus tim saat ini memang terbagi antara agenda FIFA Matchday dan persiapan menuju Piala AFF. Ia menyebut bahwa setelah agenda pertandingan internasional pada awal Juni selesai, tim harus segera beralih ke tahap persiapan berikutnya yang waktunya sangat berdekatan. Ia menambahkan bahwa pelatih ingin memastikan proses seleksi pemain sudah berjalan sejak bulan Mei agar kerangka tim dapat terbentuk lebih awal dan memiliki waktu cukup untuk membangun kekompakan. Roni Pangemanan juga menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara komposisi pemain yang akan digunakan dalam FIFA Matchday dan Piala AFF. Ia menjelaskan bahwa pada ajang FIFA Matchday, seluruh pemain terbaik termasuk yang bermain di Eropa masih bisa diturunkan karena berada dalam periode resmi FIFA. Namun, situasi tersebut akan berubah total ketika memasuki Piala AFF. Ia menegaskan bahwa pemain yang berkarier di luar negeri hampir dipastikan tidak akan bisa bergabung karena klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas mereka di luar kalender resmi. Dampak dari kondisi ini paling terasa di lini pertahanan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama timnas Indonesia.
Absennya beberapa pemain kunci membuat pelatih harus mencari alternatif dari kompetisi domestik. Hal yang sama juga terjadi di sektor penjaga gawang dan lini serang, di mana beberapa pemain inti kemungkinan besar tidak dapat memperkuat tim. Meski demikian, Hertman tetap optimistis bahwa kombinasi pemain lokal yang tepat dapat menghasilkan performa yang kompetitif. Optimisme tersebut tidak lepas dari hasil positif yang ditunjukkan tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Penampilan dalam FIFA Series dinilai memberikan gambaran bahwa tim memiliki potensi besar untuk berkembang, bahkan tanpa kehadiran seluruh pemain utama. Hertman melihat adanya peningkatan dalam aspek taktik, organisasi permainan, serta semangat kolektif yang menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang solid. Dalam konteks ini, peran pemain lokal menjadi sangat krusial. Beberapa nama yang tampil konsisten di liga domestik diprediksi akan menjadi andalan utama dalam skuad Piala AFF. Mereka diharapkan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain abroad sekaligus membuktikan bahwa kualitas kompetisi dalam negeri mampu bersaing di level regional. Selain itu, kehadiran pemain yang memiliki pengalaman internasional meskipun bermain di dalam negeri juga diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam tim. Roni Pangemanan menambahkan bahwa terdapat sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bagian penting dalam skuad. Ia menyebut bahwa beberapa nama yang memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni akan menjadi pilihan utama pelatih. Ia juga menekankan bahwa proses seleksi akan sangat menentukan karena pelatih harus menemukan kombinasi terbaik dalam waktu yang relatif singkat. Lebih jauh, Hertman juga menargetkan agar tim dapat tampil maksimal meskipun dengan keterbatasan yang ada. Ia menyampaikan bahwa target utama tetap sama, yaitu meraih hasil terbaik dan bersaing untuk menjadi juara. Ia menegaskan bahwa tim tidak boleh menjadikan absennya pemain sebagai alasan, melainkan harus menjadikannya sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Tekanan untuk meraih gelar memang bukan hal baru bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Sejak pertama kali berpartisipasi, tim selalu menjadi salah satu kandidat kuat, namun belum berhasil mengangkat trofi. Kondisi ini membuat setiap edisi turnamen selalu diwarnai ekspektasi tinggi dari publik. Oleh karena itu, keberhasilan di ajang ini tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan diri tim di level internasional. Dengan segala tantangan yang ada, perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dipastikan akan menjadi ujian besar bagi John Hertman dan seluruh skuad. Kemampuan dalam mengelola sumber daya pemain, meramu strategi yang efektif, serta membangun mentalitas juara akan menjadi faktor penentu dalam menentukan hasil akhir. Jika mampu melewati fase ini dengan baik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil lebih kuat dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, dinamika internal tim juga diperkirakan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan pergeseran komposisi pemain yang terjadi secara besar-besaran. John Hertman memahami bahwa membangun chemistry dalam waktu singkat bukan perkara mudah, terutama ketika banyak wajah baru harus langsung beradaptasi dengan sistem permainan yang telah dirancang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara pelatih dan pemain, serta peran para pemain senior dalam menjaga stabilitas ruang ganti. Dalam pendekatan yang diusungnya, Hertman tidak hanya berfokus pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan mentalitas bertanding yang kuat, karena menurutnya turnamen seperti Piala AFF seringkali ditentukan oleh faktor mental selain kualitas permainan. Dalam proses persiapan tersebut, program pemusatan latihan diprediksi akan menjadi lebih padat dan terstruktur. Hertman ingin memastikan bahwa setiap pemain memahami peran dan tanggung jawabnya secara detail dalam skema permainan tim. Ia juga berencana untuk menguji beberapa variasi taktik guna menyesuaikan dengan karakter pemain yang tersedia. Fleksibilitas ini menjadi penting karena tanpa kehadiran pemain abroad, pola permainan tim kemungkinan akan mengalami penyesuaian baik dari segi tempo, distribusi bola, hingga efektivitas serangan. Dengan kata lain, skuad Garuda akan tampil dengan identitas yang sedikit berbeda, namun tetap mengedepankan prinsip permainan kolektif yang menjadi ciri khas tim dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, perhatian publik terhadap performa tim justru diperkirakan akan semakin meningkat. Banyak pihak ingin melihat sejauh mana kualitas pemain lokal mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain yang berkarier di luar negeri. Hal ini secara tidak langsung menjadi panggung pembuktian bagi kompetisi domestik Indonesia. Jika para pemain lokal mampu tampil impresif dan membawa tim meraih hasil positif, maka hal ini akan menjadi sinyal kuat bahwa pembinaan sepak bola dalam negeri mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebaliknya, jika hasil yang diraih tidak sesuai harapan, evaluasi besar-besaran terhadap sistem pembinaan dan kompetisi domestik hampir pasti akan kembali mencuat. Tidak hanya itu, aspek strategi pertandingan juga akan menjadi sorotan utama. Hertman diperkirakan akan lebih menekankan permainan yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan kecepatan transisi serta kedisiplinan dalam bertahan.
Ia menyadari bahwa tanpa beberapa pemain kunci, tim harus bermain lebih kompak dan disiplin untuk menutupi kekurangan individu. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di fase grup yang memiliki karakter permainan berbeda-beda. Setiap pertandingan akan menjadi ujian tersendiri di mana kemampuan membaca permainan dan melakukan penyesuaian taktik secara cepat akan sangat menentukan. Dalam konteks persaingan di kawasan Asia Tenggara, tantangan yang dihadapi timnas Indonesia juga tidak bisa dianggap ringan. Vietnam sebagai juara bertahan dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dan pengalaman yang matang. Sementara tim-tim lain seperti Singapura dan Kamboja terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat setiap pertandingan di fase grup akan berlangsung ketat dan penuh tekanan. Oleh karena itu, kesiapan mental serta konsistensi performa menjadi faktor yang tidak bisa ditawar lagi jika timnas Indonesia ingin melangkah jauh dalam turnamen ini. Lebih jauh lagi, momentum Piala AFF juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses regenerasi tim nasional. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru, Hartman memiliki peluang untuk menemukan talenta-talenta potensial yang dapat menjadi bagian penting dari tim di masa depan. Proses ini tentu membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan, terutama ketika harus memilih antara pengalaman dan potensi. Namun jika dilakukan dengan tepat, langkah ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang sangat positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap Hartman sebagai pelatih kepala juga akan semakin besar. Ekspektasi untuk membawa pulang gelar juara tidak hanya datang dari federasi, tetapi juga dari jutaan supporter yang selalu memberikan dukungan penuh. Dalam situasi seperti ini, kemampuan manajemen tekanan menjadi sangat penting. Hartman harus mampu menjaga fokus tim sekaligus melindungi para pemain dari beban ekspektasi yang berlebihan. Ia juga perlu memastikan bahwa setiap pemain tetap percaya diri dan mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Dengan segala persiapan yang dilakukan, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil kompetitif tetap terbuka lebar. Meskipun tanpa kehadiran sejumlah pemain abroad, kekuatan tim tidak serta-merta melemah jika strategi yang diterapkan berjalan dengan baik. Justru dalam kondisi seperti ini, semangat kolektif dan rasa kebersamaan dapat menjadi kekuatan utama yang mendorong tim untuk tampil lebih solid. Jika para pemain mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mampu menciptakan kejutan dan mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar juara di ajang Piala AFF. Pada akhirnya, perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini akan menjadi cerminan dari sejauh mana perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Setiap pertandingan akan memberikan pelajaran berharga yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ke depan. Dengan kombinasi kerja keras, strategi yang tepat, serta dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional, peluang untuk meraih hasil terbaik tetap terbuka. Resmi datang dan dapat pengamanan ketat, promotor ungkap cara bujuk Patrick Kluivert balik ke Indonesia. Kedatangan legenda sepak bola dunia ke Indonesia kembali menjadi sorotan besar menjelang digelarnya ajang bergengsi bertajuk Clash of Legends yang akan mempertemukan Barcelona Legends dengan tim legenda dunia dalam sebuah pertandingan yang dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam momentum ini, nama besar Patrick Kluivert kembali mencuri perhatian publik setelah dipastikan hadir dan ambil bagian sebagai pemain, bukan lagi sebagai pelatih timnas Indonesia. Kehadirannya kali ini bukan tanpa cerita, karena di balik keputusan tersebut terdapat proses panjang yang melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk faktor keamanan dan kondisi psikologis pasca kegagalannya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Promotor acara memastikan bahwa pengamanan ketat akan diberlakukan sejak kedatangan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Langkah ini diambil sebagai bentuk jaminan keamanan bagi para legenda yang hadir, termasuk Patrick Kluivert dan Ronaldo Nazario da Lima yang juga dijadwalkan hadir sebagai bagian dari tim legenda dunia. Situasi ini tidak terlepas dari kekhawatiran akan potensi reaksi publik yang masih menyimpan kekecewaan terhadap hasil yang diraih timnas Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu, penyelenggara ingin memastikan bahwa seluruh tamu internasional dapat merasa aman dan nyaman selama berada di Indonesia. Dalam penjelasannya kepada media, promotor Reza Subekti menyampaikan bahwa proses untuk meyakinkan Patrick Kluivert agar bersedia kembali ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ia menyebut bahwa pendekatan yang dilakukan membutuhkan komunikasi intensif serta keyakinan bahwa situasi di Indonesia tetap kondusif. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sempat bertemu langsung dengan Kluivert dan akhirnya berhasil meyakinkannya untuk kembali tampil di hadapan publik Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan Kluivert untuk hadir merupakan bentuk profesionalisme sekaligus komitmen terhadap dunia sepak bola. Reza Subekti juga memberikan pandangannya terkait kegagalan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Ia menilai bahwa kegagalan tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada satu individu saja. Ia menjelaskan bahwa dalam sepak bola, hasil akhir merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemain, pelatih, hingga federasi. Ia menambahkan bahwa secara realistis, kekuatan Indonesia memang masih berada di bawah beberapa negara kuat di kawasan Asia, sehingga hasil yang diraih harus dilihat secara objektif dan tidak dijadikan alasan untuk menyalahkan satu sosok tertentu. Lebih lanjut, promotor juga memastikan bahwa sistem pengamanan yang diterapkan akan setara bagi seluruh legenda yang hadir. Ia menegaskan bahwa Patrick Kluivert akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti Ronaldo Nazario da Lima, dengan pengawalan khusus yang dirancang untuk memastikan keselamatan mereka. Ia juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan sikap dewasa dalam menyambut kehadiran para legenda tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga citra positif bangsa di mata dunia, terutama dalam momentum besar yang melibatkan perhatian internasional. Sementara itu, perubahan dalam konsep pertandingan juga menjadi bagian dari dinamika penyelenggaraan acara ini. Awalnya Barcelona Legend dijadwalkan menghadapi tim tertentu, namun kemudian terjadi penyesuaian sehingga format pertandingan berubah. Meskipun demikian, penyelenggara memastikan bahwa kualitas tontonan tetap menjadi prioritas utama. Sejumlah legenda dunia tetap dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Kehadiran nama-nama besar diharapkan mampu mengobati kerinduan publik terhadap aksi para bintang yang pernah menghiasi panggung sepak bola dunia. Perwakilan penyelenggara, Hardianto Kenneth, menjelaskan bahwa tujuan utama dari acara ini adalah memberikan hiburan berkualitas sekaligus menghadirkan momen bersejarah bagi para penggemar. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya ingin menghadirkan pertandingan biasa, tetapi juga menciptakan pengalaman yang memiliki nilai emosional dan kenangan jangka panjang. Ia menyebut bahwa meskipun terdapat perubahan dalam komposisi pemain atau format pertandingan, kualitas acara tetap dijaga agar sesuai dengan ekspektasi publik. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran para legenda dunia di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif secara luas, tidak hanya dalam aspek olahraga tetapi juga ekonomi. Menurutnya, acara berskala internasional seperti ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menjelaskan bahwa berbagai sektor seperti usaha mikro, kuliner, transportasi, hingga perhotelan akan merasakan dampak langsung dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Lebih jauh, ia menekankan bahwa acara ini juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang mampu menjadi tuan rumah event internasional. Ia menyebut bahwa eksposur yang dihasilkan dari acara ini dapat meningkatkan citra kota di mata dunia, sekaligus membuka peluang untuk penyelenggaraan event-event besar lainnya di masa depan. Ia juga berharap bahwa tidak hanya penonton dari dalam negeri yang hadir, tetapi juga penggemar dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Clash of Legends diproyeksikan menjadi salah satu acara sepak bola paling bergengsi yang pernah digelar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Patrick Kluivert dan para legenda lainnya tidak hanya menjadi daya tarik utama, tetapi juga simbol bahwa Indonesia mampu menjadi bagian dari panggung sepak bola dunia. Di tengah segala dinamika yang ada, acara ini diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan kesan positif bagi semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, momentum ini bukan sekadar tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang profesional dan mampu menyelenggarakan event internasional dengan standar tinggi. Dengan dukungan dari semua pihak, mulai dari penyelenggara, pemerintah, hingga masyarakat, acara ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri olahraga nasional. Lebih dari sekadar pertandingan eksibisi, gelaran ini juga membawa dimensi emosional yang cukup kuat bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, terutama mereka yang pernah menyaksikan langsung kejayaan para legenda dunia di era emas masing-masing. Kehadiran sosok seperti Patrick Kluivert menjadi simbol nostalgia yang hidup, mengingat kiprahnya bersama Barcelona serta perannya yang sempat mengisi perjalanan timnas Indonesia, meskipun berakhir dengan hasil yang belum sesuai harapan. Namun dalam konteks acara ini, narasi yang dibangun bukan lagi tentang kegagalan masa lalu, melainkan tentang apresiasi terhadap kontribusi dan perjalanan karier seorang legenda yang kembali hadir untuk menghibur publik sepak bola tanah air. Dalam sudut pandang penyelenggara, membangun kembali hubungan emosional antara legenda dan publik menjadi salah satu tujuan utama. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas menghadirkan pertandingan, tetapi juga menciptakan suasana yang ramah, aman, dan penuh penghormatan terhadap para tamu internasional.
Hal ini sejalan dengan upaya memperbaiki citra serta menunjukkan kedewasaan supporter Indonesia dalam menyikapi dinamika sepak bola. Dengan pengamanan yang telah dirancang secara matang, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran yang membayangi para pemain yang datang, sehingga mereka dapat tampil dengan lepas dan memberikan performa terbaiknya. Di sisi lain, momentum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi publik sepak bola nasional. Kehadiran wasit legendaris serta pemain-pemain berkelas dunia membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat langsung standar profesionalisme di level tertinggi. Tidak hanya dari segi teknik bermain, tetapi juga dalam hal sikap, etika, dan dedikasi terhadap olahraga. Hal ini menjadi penting dalam proses pembinaan jangka panjang, di mana inspirasi dari figur-figur besar dapat memotivasi lahirnya talenta-talenta baru di masa depan. Selain itu, dampak jangka panjang dari penyelenggaraan acara ini juga menjadi perhatian utama berbagai pihak. Eksposur internasional yang dihasilkan diyakini mampu menarik minat investor serta membuka peluang kerjasama di bidang olahraga. Dengan semakin seringnya Indonesia menjadi tuan rumah event besar, kepercayaan dunia terhadap kemampuan manajemen dan infrastruktur olahraga nasional akan semakin meningkat. Ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, perputaran yang dihasilkan oleh acara ini diprediksi cukup signifikan. Kehadiran penonton dari berbagai daerah, bahkan negara tetangga akan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku usaha kecil akan merasakan dampak positif dari meningkatnya mobilitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.